Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, acara seminggu sekali dari Katanya Tarot Indonesia yang merupakan pembacaan tarot secara bebas, lepas, dan santai. Sambil aku minum kopi, sambil aku lihat kartu, bacain kartu. Jadi ini tidak bertujuan berbasis ataupun berlandaskan atau terkait dan tertuju mengacu kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi jangan terlalu dibaperin ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan karena readingan semuanya yang ada di channel ini adalah readingan general. Selama itu aku publis untuk umum adalah readingan general. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau kalian tidak sesuai dengan kartunya atau dengan readingannya ataupun tarot readernya, please silahkan move on ya. Cari yang sesuai dengan kriteria kalian. Tapi kalau kalian menyukai, kalian suka, jangan lupa di subscribe ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Buat yang baru hadir, salam kenal, salam sejahtera semuanya. Termasuk juga sih yang sudah biasa, halo gengs ya, yang sudah biasa nongkrong di sini sama aku, liatin readingan. Aku harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita lihat apa cerita dan pesan-pesannya untuk kalian-kalian yang mengakses video ini. Kita punya Queen of Pentacles, kita punya Ace of Pentacles, kita punya Page of Pentacles. Wow. Kita punya Four of Cups. Two of Swords. Ada Temperance. Dan ada the Empress dalam keadaan terbalik ya. Overall energi kita punya Six of Swords. Oke, kita punya udah kartunya di sini. Mari kita baca ya. Aku lihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin pada saat-saat ini kalian lagi banyak memberikan waktu kepada diri kalian sendiri untuk berkontemplasi, untuk introspeksi, ya punya waktu dan ruang. Karena yang aku lihat di sini bisa jadi buat beberapa dari kalian, kalian sedang berusaha mendapatkan keseimbangan, ya, berusaha memulihkan, menyembuhkan diri kalian. Dan di saat sesuatu tidak seimbang dalam hidup kita, ini akan bisa berdampak, ya, macam-macam goncangan itu, gitu ya. Dan aku melihat banyak hal di belakang yang sudah kamu laluin, yang bikin kamu mikir, yang sudah terjadi dan membuat kamu berpikir. Berusaha keras untuk menemukan satu jawaban. Aku dapat message-nya itu. Kenapa sih segala sesuatu yang aku lakuin dengan segala hal dan dengan segala upaya, aku sudah lakuin, aku sudah kasih, aku sudah berikan, aku sudah perbuat, aku sudah lakukan segala macam. Kenapa nggak ada kesempatan buat aku? Kenapa aku tidak bisa menemukan solusi? Kenapa hal ini tidak bisa berjalan dengan apa yang aku inginkan? Dan kalian sedang mencari jawaban-jawaban itu. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian berusaha di dalam satu bidang usaha, tapi tidak berhasil. Kalian berusaha untuk bisa memprovide diri kalian sendiri, bagaimana bisa mandiri, tapi belum berhasil.
Kalian misalnya dalam hubungan, kenapa aku selalu gagal? Padahal aku sudah kasih segala sesuatunya. Padahal aku sudah melakukan segala sesuatunya. Berarti apa? Ada hal-hal yang perlu kalian pelajari lebih dalam. Dan kadang-kadang tidak mudah mengakui hal tersebut, terlebih lagi kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang itu bukan sesuatu yang mudah. Saat kita melihat, oh iya, masih banyak hal yang perlu aku pelajarin. Masih banyak hal yang perlu aku teliti. Masih ada hal-hal yang aku perlu perbaiki. Dan aku gali lagi dari dalam diri aku. Yang mungkin belum aku mengerti, yang mungkin selalu membawa aku kembali ke dalam situasi yang sama, kurang lebih. Yang mungkin membuat aku jatuh cinta kepada orang yang sama dalam badan yang berbeda. Yang mungkin membuat aku berada dalam satu cerita yang sama, cuman backgroundnya aja dan pelakonnya yang berbeda. Tetapi ceritanya hampir sama. Kenapa aku terus kepentok dengan hal-hal tersebut? Dan mungkin ini yang menjadi buah pemikiran kalian, yang menjadi bahan yang ada di dalam kepala kalian. Di saat kita berusaha mengontrol dan mengendalikan situasi dan kondisi agar sesuai dengan apa mau kita, agar sesuai dengan kehendak kita, agar sesuai dengan keinginan kita. Kita kadang-kadang bukan hanya berusaha mengendalikan itu, tetapi kadang-kadang demi untuk mempertahankan sesuatu dan menjadikan hal itu sesuai dengan keinginan kita, kita menurunkan standar kita, menurunkan harga kita, menurunkan kualitas kita, agar kita bertemu dengan hasil yang kita inginkan. Dan ini yang sering terjadi di dalam hubungan. Saat kamu melihat, oh, orang ini kenapa ya datang dan pergi dari kehidupan gue? Orang ini kenapa ya nggak menghargai gue? Orang ini kenapa ya selalu begini sama gue? Akhirnya kamu membuat banyak pemakluman kepada situasi kondisi itu. Kamu membuat banyak excuses, kamu membuat banyak alasan untuk bisa mencocokkan level kamu dengan orang itu supaya dia bisa kembali lagi. Dengan harapan itu. Tapi apakah ada kata saling di situ? Apakah ada take and give di situ? Apakah kamu hanya menjadi provider di situ? Dalam situasi tersebut. Apapun itu. Dan di saat kamu terus memberi tanpa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kamu, suatu hari, suatu saat, suatu poin, kamu akan merasa capek, merasa lelah. Sama di dalam hubungan. Sama di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Hubungan pun luas. Dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman. Kamu terus melakukan satu hal, tapi saat kamu mengharapkan sesuatu itu diberikan kepada kamu tidak mendapatkannya, kamu akan kecewa. Kita fair aja, jujur-jujuran aja. Kamu melakukan hal itu dengan adanya, ya namanya satu hubungan, ada timbal balik, ada rasa saling, ada harus share. Tidak ada dalam satu hubungan beban dan tanggung jawab dan segala segala beban-beban ini hanyalah satu pihak saja. Atau tugasnya satu orang saja. Itu tidak akan seimbang. Tidak ada keseimbangan. Begitu juga di dalam misalnya pekerjaan. Kamu terus ngasih segala sesuatunya, tapi kamu ngelihat ini tidak kemana-mana. Berarti apa? Kita harus bisa jeli
bisa peka melihat situasi dan kondisi. Ada kadang-kadang pintu yang memang tidak bisa terbuka. Dan apakah kita percaya bahwa dengan kita mengambil jalan lain dan dengan kita mengikhlaskan bahwa oh iya pintu ini gue nggak bisa buka. Jadi misalnya gini, kamu mempunyai tujuannya ke A, gitu ya. A itu adalah pinpoint kamu, tujuan kamu ke sana. Dan kamu selama ini berusaha menuju A dari pintu nomor 2. Tetapi kamu lihat, di pintu nomor 2 ini kenapa kok aku nggak bisa buka? Kok nggak bisa kebuka jalannya? Kok nggak bisa kebuka pintunya? Kok nggak bisa jalan mulus? Kok aku selalu kepentok di situ? Kamu harus lihat, belajar. Mungkin ada pintu lain yang kamu tidak lihat. Nah, kamu terlalu terfokus dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa yang kamu pengenin, tetapi bukan terfokus dengan apa yang kamu butuhkan. Kamu fokus dengan pintu nomor 2 itu. Sehingga kamu tidak melihat ada pintu nomor 1, ada pintu nomor 3, dan lain sebagainya. Yang kemungkinan yang bisa jadi tetap membawa kamu ke tujuan A itu. Tapi kalau kamu terfokus akan satu hal saja, akan satu pintu itu saja, bahwa itu adalah jalan yang aku suka, itu adalah jalan yang aku perlukan, itu adalah jalan yang aku inginkan. Dan aku berusaha untuk gimana caranya buka pintu itu. Walaupun bertahun-tahun, walaupun dengan segala hal yang kamu lakukan itu tidak terbuka. Apakah kamu sekarang bisa dengan legowo, bisa dengan terbuka hati dan pikiran? Oh, mungkin ini bukan pintunya. Dan bisa jadi tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu diarahkan ke pintu yang lain dikarenakan di belakang pintu itu ada tembok yang memang sama sekali membuat kamu jalannya buntu. Mungkin di balik pintu itu ada macan, mungkin di balik pintu itu ada jurang, mungkin di balik pintu itu ada hal-hal yang bisa membahayakan kamu. Tetapi kalau kamu tidak mau mengizinkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan, kalau kamu tidak mau melihat mungkin sign-sign yang berusaha memberitahu kamu bahwa jangan lewat pintu itu, kamu bisa melihat kemungkinan possibilities, hal-hal lain dan pintu-pintu lain, jalan-jalan lain yang tetap bisa membawa kamu ke tujuan A. Bahkan lebih dari itu. Cuman kadang-kadang dalam pelaksanaan hidup, ya, kita sering banget berusaha untuk menyetel yang kuasa. Aku percaya sama yang kuasa, aku percaya sama Tuhan, aku percaya dengan semesta ini, aku percaya dengan Allah, apapun kamu mau menyebutnya. Aku percaya bahwa Dia yang maha. Tapi saat kamu diarahkan di jalan yang bukan kamu inginkan, apakah kamu juga bisa mempunyai kepercayaan dan keyakinan itu bahwa yang kuasa tahu yang terbaik untuk kamu, bahkan yang lebih baik untuk kamu? Apakah itu hanya ucapan di bibir saja? Karena kadang-kadang ucapan kita bisa bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Dan proses ini yang pastinya tidak akan langsung mulus, langsung berhasil, langsung jadi, langsung pinter. Setiap manusia mengalami proses-proses di mana dia, ya ini adalah termasuk proses spiritual. Gitu ya, pengenalan diri, pemahaman diri, perjalanan hidup, dan lain sebagainya.
yang merupakan perjalanan dan pengalaman pribadi kamu. Dan kadang-kadang hal seperti ini tidak bisa kamu banding-bandingkan dengan orang lain. Aku lebih berat, kamu lebih enteng, kamu lebih berat, aku lebih enteng. Nggak bisa. Setiap orang itu punya perjalanan prosesnya masing-masing. Dan sangat tidak adil untuk membandingkannya. Apalagi kamu membandingkan diri dan proses kamu dengan orang lain. Dan membuat kamu jadi ngejudge diri kamu, menghakimi diri kamu, dan lain sebagainya. Setiap manusia punya proses sendiri-sendiri. Dan dikala kita bertemu dengan pintu yang tidak bisa terbuka itu, disitulah kita harus belajar. Disitulah kita bisa belajar lagi. Dan sampai kita nanti selesai tugasnya, kontraknya di dalam waktu ini, kehidupan ini, kita akan terus belajar. Sampai tua pun belajar. Sampai kita selesai napas itu baru selesai belajar. Walaupun misalnya kita sudah umurnya berapa gitu ya. Masih kok ada pelajaran-pelajaran yang juga bisa kita gagal. Bisa kita remedial lagi nih. Dan apakah itu membuat kita, ya ampun udah umur segini gak malu apa, begini-begini. Ya enggak. Namanya perjalanan. Perjalanan hidup. Dalam perjalanan apa nggak bisa yang namanya ban gembos? Apa nggak bisa yang namanya dalam perjalanan kepentok, ketabrak? Apa nggak bisa yang namanya dalam perjalanan nyasar? Bisa. Apa tergantung dari umur? Dilihat dari umur segini, nggak malu, nggak malu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Enggak. Selama kamu ingin berkembang, selama kamu ingin bertumbuh, selama kamu ingin memajukan diri kamu, nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kita kepentok, kena masalah, dan nggak bisa membuka jalan ini, terus kita tantrum. Terus kita diem di situ. Gedor-gedor, 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 dan tidak berusaha mencari jalan keluar, pintu-pintu lain, kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa membawa kita ke tujuan si A itu. Jadi intinya adalah, kalau kamu ingin berkembang, kalau kamu ingin merubah situasi kamu, kalau kamu ingin membuka jalan itu, membuka pintu itu, dan menemukan mungkin pintu yang bisa membuat kamu ke tujuan si A ini, berarti ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki. Ada hal-hal yang perlu kamu ubah. Mungkin pintunya nggak bisa didorong tapi harus ditarik. Mungkin pintunya harus diputar dulu. Nggak bisa kamu gejrek gitu ya. Dan mungkin pintu ini memang tidak berfungsi. Berarti gue harus muter yang tadi aku bilang. Mungkin dalam hubungan kamu dengan orang ini tidak menemukan jalan keluar dan orang ini tidak bisa berfungsi di dalam hubungan ini, bertanggung jawab dalam hubungan ini, dan tidak bisa menjadi partner kamu. Karena apa? Karena dia memperlakukan kamu seperti itu, dan kamu, yang aku lihat adalah sebenarnya ada hal-hal yang perlu kamu lihat, ada red flag gitu ya, warning dari sikap tingkah lakunya mereka. Tetapi apa? Kamu menutup mata, kamu memalingkan wajah, kamu tidak ingin melihat, karena apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu ingin lihat, yang kamu dengar adalah apa yang kamu ingin dengar. Dan kadang-kadang sesuatu yang bahkan berusaha menolong kamu, menyelamatkan kamu dari satu situasi dan kondisi, tapi itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, kamu tidak mau melihatnya, kamu tidak mau mendengar. Mungkin kadang-kadang
kita kepentok dengan situasi seperti itu, di mana kita berusaha sedemikian kuat, berusaha sedemikian inginnya mengendalikan hal itu. Control issues. First step, buka blindfold kamu. Lihat. Dan kalau kamu terus memakai blindfold ini, bagaimana caranya kamu bisa jeli dan peka melihat. Orang yang kuat itu nggak selalu orang yang, wah gua nggak pernah sedih. Orang yang, wah gua nggak peduli. Orang yang, bukan. Dengan mengakui adanya kekurangan, kelemahan, kegagalan, kesalahan di dalam diri kita, itu pun merupakan kekuatan. Dan itu pun berupa kekuatan yang kamu punya, kelebihan. Karena apa? Dengan kamu mau melihat itu dan menyadari dan belajar itu, kamu bisa semakin pintar, semakin bijak, dan kamu bisa menggunakan ilmu itu, pengalaman itu, pelajaran itu untuk merubah situasi dan membantu kamu menemukan jalan dan terus menuju tujuan kamu. Dan di saat orang merasa sudah mampu dan udah pinter, udah tahu segalanya, disitulah punya kecenderungan dan banyak sekali kemungkinan untuk dia jatuh. Karena apa? Di saat orang ngerasa semuanya udah perfect, gua nggak perlu belajar lagi, di situ dia membuka celah. Karena dia jadi tidak aware. Oke? Oke lah, jadi ini adalah readingan untuk secangkir kopi tarot. Belajar memahami diri sendiri. Kadang-kadang kita sudah umur berapa masih belum tahu kok apa yang kita pengen. Ya gue pengen bahagia. Oke, sekarang definisi bahagia untuk kamu apa? Apakah hanya melulu dari faktor eksternal? Apakah melulu dari orang lain? Dan apakah kamu selalu mengaitkan ataupun mengidentifikasikan kebahagiaan kamu dengan orang lain selain kamu? Kalau itu terjadi, berarti kamu belum mengenal dirimu. Begitu. Oke teman-teman, ini adalah readingannya dan semoga bisa dimengerti, pesannya bisa sampai. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.